Jepang itu dia panjang itu 1,5 kilo panjangnya. 1,5 panjangnya di dalam. Nanti kalau abang mau masuk, nanti kan ada pemandu di sini, itu yang akan mengantar ke bawah, nanti menceritakan sejarah lubang Jepang, menunjukin jalannya. Nanti kita masuk sini, turun tangganya kan ada 132 ada tangga. Nah nanti keluar di Jalan Ngaresiano, itu nanti naik tangga juga, tapi tangganya tidak sebanyak sini, tidak securam ini, itu langsung melihat pemandangan Ngaresiano-nya. Aku mau Jadi dikarenakan lubang Jepang itu banyak simpang-simpang atau cabang-cabangnya, tidak ada yang boleh misal dari rombongnya, bang ya. Ini ininya untuk pertahanan bagi Jepang. Untuk perang dunia kedua. Nanti kalau kesasar pulang lagi. Yang terjadi rakyat kita dengan cara kerja paksa rusak. Nah, waktu lubang Jepang dibikin nih kayak bang ya, ini rakyat kita yang memiliki lubang Jepang ini satu pun nggak ada yang hidup, meninggal semua dalam sini. Jadi mati semua yang kerja paksa di sini. Jadi bang ya, kayak dia ini ada ceritanya lubang Jepang ya. Lubang Jepang ini digali dibikinnya 1942 sampai 1945. Itu 2 tahun 8 bulan penggalian dengan cara kerja paksa. Alat digunakan untuk membuat lubang Jepang, dia gunakan campur dulunya. Nah, pertama kali tunggu dulu yang buatkan lagi. Pak. Niko. Niko tunggu dulu. Jadi dibikinnya ya lubang Jepang 1942 sampai 1945. Jadi dia bang ya kayak tujuan lubang Jepang digali untuk pertahanan di Sumatera, untuk perang dunia kedua. Nah awal lubang Jepang dibikin, dia bikin pintu masuk dulunya sampai di sini, ukurnya bukan sebesar ini. Itu Jepang bikin ukurnya sebesar ban mobil truk, dia bikin kecil. Jadi kayak botol dia bikin. Tujuannya dibikin kecil supaya tidak diketahui sama penduduk sekitar sini. Nah, selama penggalian lubang Jepang tidak ada penduduk Bukit Tinggi yang mengetahui. Nah, direnovasi, dibuka wisata ini pada tahun 1946 dibikin, ditemukan. 86 dijadikan objek wisata. 1986 ya dibuka wisata, ditemukan 1946. Pelan-pelan ya deh ya kak ya, tangganya banyak. Kalau sampai lampu merah itu kak. Cuma nanti kita nggak balik sini, kita turun aja. Nanti memang ke atas di tangga, tapi tangganya bukan securam ini. Tangga tidak sebanyak ini. Kakak bisa langsung lihat pemandangan Ngaresiano. Ngaresiano itu yang ada banyak rumah-rumah itu ya? Oh iya, nampak sawah gitu. Kan lambang uang 1000 kita 1980 yang hijau. Bisa juga beli oleh-oleh di sini, murah-murah. UMKM. Kalau udah belanja di pasar, udah beli baju nggak di pasar? Berapa? Baju kau jam padang berapa di pasar beli? Oh di 300 di sana. Di sini 4. 400. Oh, murah. Tapi kainnya pun beda ya? Oh sama. Kalau di sini dia sewa toko kan nggak besar nggak ya. Kalau di pusat kota kan karena pusat kota kan. Nah ini sudah rata, tidak ada tangga lagi. Nah ini sudah rata, tidak tegak. 74 meter panjang dari atas ke bawah.
74 meter, 74 ya. tangga 132 ada tangga. Nah, kalau lubang Jepang asli bukan seperti ini dari semen Kak ya Bang ya Dea, di semen pada tahun 2004 oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Jadi lubang Jepang 42 sampai 45 tujuannya dibikin untuk pertahanan di Sumatera untuk Perang Dunia Kedua. Nah, alat untuk menggali ini bukan pakai mesin, dia menggunakan campur dulunya untuk menggali ini. Nah, panjang lubang Jepang ini yang dibuka wisata ini 1,5 kilo panjang keseluruhan. Nah, kalau digabung sama yang 5 lagi di Kota Bukit Tinggi itu ada 6 kilo lebih lubang Jepang di Kota Bukit Tinggi. Tapi satu sama lain tidak sambung karena belum sempat disambung oleh Jepang. Karena Jepang dulunya sudah keburu kalah. Hiroshima, Nagasaki dibom. Ini juga lubang. Iya kan? Nah, dalam jangka 2 tahun 8 bulan itu telah dibikin seperti ini oleh Jepang. Ini 21 lorong atau kamar-kamar. Nah, bentuk aslinya lubang Jepang dulu pertama kali temukan inilah aslinya Bang. Ini kayak dia. Nah, ini digunakan Jepang kamar ini lorongnya sebagai amunisi tempat penyimpanan peluru. Gudangnya? Gudang senjata. Jadi dia lurus nanti blok kiri tembus nomor 2 sampai nomor 6. Jadi lubang Jepang ini tidak ada buntunya, tembus semua. Karena lubang Jepang di Kota Bukit Tinggi yang di sini dirancang Jepang untuk jebakan lawan mereka. Kalau sempat digabung yang di bawah Jam Gadang ke sini sambung semua, mereka berperang di bawah Jam Gadang, dia mengarahkan lawan mereka sampai ke sini. Sampai di dalam sini mereka tidak tahu jalan karena banyak simpang-simpang atau cabang-cabangnya. Nah, tinggi lubang Jepang inilah asli tingginya karena Jepang dulu kecil-kecil. Nah, yang asli ini ditinggalkan untuk bukti sejarah supaya pengunjung masuk dia tahu atau melihat yang aslinya lubang Jepang itu seperti apa. Nah, senjata-senjata yang ditemukan pada tahun 1946 sekarang disimpan di museum di atas yang ada pesawat. Oh iya. Nah, loket pintu masuk seberang jalan, Bang. Nah, amunisi yang ketiga nanti dijadikan oleh museum, oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Jadi benda-benda itu dikembalikan juga ke dalam sini nanti. Kita bisa melihat juga peninggalan-peninggalan Jepang. Selain senjata-senjata dijumpai dalam sini, itu banyak juga dijumpai tulang-tulang orang. Karena sewaktu Hiroshima Nagasaki dibom, mereka bunuh semua kerja paksa dalam sini. Jadi satu pun mereka tidak bagi hidup. Jadi dulunya cara penggalian lubang Jepang Bang ya kayak bukan Jepang kerjakan orang Bukit Tinggi. Mereka bawanya dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Orang sini diantaranya ke daerah lain. Jadi tujuan Jepang kalau sempat lari atau kabur, pertama mereka tidak tahu daerah Bukit Tinggi, juga tidak bisa berkomunikasi sama penduduk sini karena perbedaan bahasa. Nah, itulah taktik Jepang, strategi Jepang dulu. Ini ke dalam 40 meter. jalan dari dalam? 40 meter ya, 40 meter kita bawa tanah. Ini penjara Jepang. Nah, kita berada 40 meter kedalaman dari atas ke bawah. Jadi Jepang bikin ketebalan 40 meter dari permukaan tanah. Itu tujuannya kalau dibom tidak berpengaruh. Jadi disesuaikan Jepang dengan kekuatan bom dulu. Jadi seandainya diledakkan bom peledak seberat 500 kilo lebih, getar itu nggak sampai ke bawah. Nah, jadi ini kayaknya amunisi yang kedua. Ini rencana baru. Planning pemerintah Kota Bukit Tinggi ini dijadikan mini teater macam bioskop mau dibikin. Jadi di sini nanti ada cerita sejarah perjuangan bangsa Indonesia atau budaya. Cuma renovasi lubang Jepang ini terhenti saat ini dikarenakan COVID ini sudah lama terhentinya ini. Jadi kalau virus tidak ada lagi, sudah habis baru renovasi diulang, dikumpulkan dana dulu. Nah, kita bisa menonton film di sini. Iya. Ini juga ya. Tembusnya jurang juga 60 meter ke bawah lagi dari pintu itu. Sekarang posisi kita di tengah-tengah tebing sekarang ini. Kalau sekarang ini kita gunakan sebagai pintu angin ventilasi udara. Nah, kalau dulu di Jepang ini sebagai pintu pelarian. Nah, Jepang misalnya kalau terdesak pun dia larinya ke sini. Karena kalau mereka lari ke sana, itu mereka turun ke bawah 60 meter, di bawahnya hutan. Jadi Jepang itu langsung hilang di hutan, tidak diketahui sama orang. Sampai sekarang pun itu masih hutan. Nah, kalau sekarang kita gunakan sebagai ventilasi udara. Kita bisa merasakan orang Jepang udara ini. Ya, alami lah. Alami dia. Tanpa AC, ini AC alam. AC alam ini.
Ya, ini sudah boleh yang dituju DEA. Ini sudah penunjuk, karena masih ada tangan jahil kayak ini kan. Jadi bikin nama gitu kan. Kalau dulu aslinya bukan ini sudah disemen baru oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Ada 6 Kak. Karena lubang Jepang intinya kan dibangun untuk pertahanan dan untuk perang dunia kedua. Jadi Jepang banyak menyimpan senjata-senjata langsung. Jadi untuk perang dunia kedua atau perang Asia Timur Raya dulu. Nah ini yang keenam. Yang keenam ini kita bisa melihat ada kotak kaca. Kotak kaca ini dibikin miniatur. Itu lubang Jepang sekota Bukit Tinggi yang kecil-kecilnya yang tidak bisa kita masuki. Di bawah Jam Gadang ada lubang Jepang itu. Naresiano, Bukit Cangang, Sprohol dan Benteng. Tapi tidak sambung sini. Tapi yang lain itu tidak dibuka wisata sebab kalau kita masuk oksigen itu kurang, pengap dalamnya. Padahal itu panjangnya cuma ada yang 800 meter 1 kilo. Seharusnya ini yang lebih pengap. Ini 1,5 kilo udara tetap dingin. Jadi itulah miniaturnya di sini nanti. Jadi kita bisa melihat bentuk-bentuk yang lainnya di sini. Tembus bang, jadi lurus karena tembus yang ke arah nomor 1. Makanya lubang Jepang ini tidak ada bentuknya. Kita ke sini bang. Sana apa bang? Tembus dia bang, keliling. Tapi arahnya jalur kita arah ke sini. Oh. Kiri juga. Tembus juga bang, tidak ada buntunya. Tidak ada buntu. Hilang kak. Kalau biasa orang kalau tanpa mandu dia sampai simpang 3 balik. Soalnya kalau udah ke sana udah banyak cabang-cabang simpangnya. Bisa keliling-keliling aja dalam. Nah, tapi kita akan rombong kita akan pakai pemandu. Nanti kita keluar di bawah juga. Dari bawah sana jalan kaki, naik tangga nggak sebanyak yang tadi. Langsung lihat pemandangan tembusnya atas juga nantinya. Jadi bang ya, kayak sekarang kita berada di 3 lubang Jepang. Dari ujung atas sampai ke ujung bawah ada 15 lorong. Jadi 15 lorong dulunya 2 ini digunakan Jepang sebagai ruang makan pekerja paksa. Jadi rakyat Indonesia bikin lubang Jepang juga kasih makan tapi nggak sebanding. Semasa penggalian mereka dikerjakan 24 jam siang dan malam. Jepang cuma kasih makan rakyat kita yang menggali ini cuma 1 kali. Itu pun berbentuk ubi-ubian saja. Nah, makan itu rampasan dari penduduk sekitar sini juga dulunya. Itu melalui pintu penyergapan yang ujung sana sebelah kiri. Nah, mereka dulu dikasih makan 1 kali. Nah, kebanyakan mereka dalam sini kelaparan dan sakit. Yang sakit tidak diobati oleh Jepang, itu ada penjara bawah tanah untuk tempat menampung mereka yang sudah sakit-sakitan, yang sudah tidak mau kerja lagi. Yang meninggal dulu bukan dikubur oleh Jepang, mereka ada lubang tempat buang mayat mereka. Jadi yang mana tempat pembuang mayat itu tembusnya aliran sungai, jadi mereka dihanyutkan oleh Jepang dulunya. Nah, pertama kali temukan ini lubang Jepang ya, bukan gadang kosong seperti amunisi ada senjata, maka kita tahu itu sebagai ruang amunisi. Yang ruang makan ditemukan tempat makannya dari batok kelapa, gelas dari bambu. Jadi benda-benda itu sekarang yang senjata disimpan di museum. Kalau yang tempat makan itu ada yang dibawa penduduk dulunya pulang, karena mereka tidak mengetahui satu saat seperti sekarang dijadikan menjadi objek wisata. Nah, sistem mereka makan itu dikasih makan itu gantian, bukan sekali semua. Jadi kalau sekali semua yang pertama nggak muat, yang kedua pekerjaan itu berhenti tidak lanjut. Jadi bagi Jepang nggak ada istilahnya kerja dalam sini berhenti, jalan terus. Jadi malam pun kerja? Oh iya, 24 jam bang. Makanya 2 tahun 8 bulan saja di Kilo Jepang bang, itu 6 kilo lebih sekota Bukit Tinggi, pada alatnya cuma cangkul. Bukan pakai mesin. Nah, kita nanti ke sini. Oh, ini barang-barang baru aja. Nah, itu bus yang tadi ya? Rombongnya. Nah, kalau yang ini satu lorong ini bang ya, Jepang bikin paling luas, paling besar ya, karena lorong ini digunakan Jepang sebagai ruang sidang atau ruang rapat, makanya Jepang bikin satu lorong ini paling luas, paling besar. Jadi tujuan Jepang bikin seperti ini, kalau mereka berbicara, berkomunikasi, suara itu dia bergema. Nah, Jepang kalau berbicara itu tidak perlu pakai pengeras suara, cukup berbicara seadanya sudah terdengaran sekeliling ruang ini. Pertama kali temukan bukan keadaan kosong, ada meja-meja, ada dokumen Jepang, tapi sudah terbakar. Itu kemungkinan rahasia perang jadi dimusnahkan oleh Jepang. Nah, dia tembus lurus, ada blok kanan, ada blok kiri. Disinilah kita nanti lihat penjara sama dapur.
saudaranya dia yang sakit dimasukkan penjara gitu deh. Nah, bukan diobati gitu deh di penjara kita. Nah kalau ini beda lagi fungsi yang ini digunakan Jepang sebagai bara itu tempat tidur militer Jepang. Jadi 12. Kalau Jepang ada tidur, kita tidak ada tidur. Mereka dikerjakan 24 jam siang dan malam. Makanya di Indonesia ini kan ada Belanda ya menjajah kita, dibanding sama Belanda tuh lebih kecaman Jepang. Karena mereka itu beda misi. Kalau Jepang ingin menguasai Asia Timur Raya, kalau Belanda dia bersifat berdagang. Makanya ada VOC bang ya. Dia ngambil rempah-rempah kita. Jadi kalau dibanding kejamnya lebih kejaman Jepang gitu. Walau 3,5 tahun dibanding sama 350 tahun. Nah, kekejaman Jepang waktu Hiroshima Nagasaki dibom, ini kerja paksa bukan disuruh pulang, tidak, mereka dimatikan dalam sini semuanya. Dibunuh Jepang semuanya. Dan ini bikinan baru oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Ini ke depan dijadikan kafe atau kantin. Cuman banyak juga yang nggak suka dibikin kantin dalam sini. Sebab kalau kantin dibikin dalam sini itu hanya akan merusak atau kotor nantinya. Bagus kantin di atas saja sambil lihat-lihat pemandangan. Di sini pun kalau dijadikan kantin, orang mungkin berpikir juga untuk jualan di bawah sini. Kalau sepi-sepi siapa mau beli nanti? Nanti dagangnya habis, uangnya nggak jumpa gitu. Yang beli nggak wujud kak. Orang Padang kan otak dagang dia. Dagang. Dagang ya. Ya. Bara ini sebelah kanan, ini pintu pelarian, tapi kita kasih punya penjara sama dapur. Nah, maksud pintu pelarian tadi kan ada dua, yang gelap tadi kayak abang ya, itu strategi Jepang. Nah, seandainya mereka dikepung, dia hanya akan lari satu pintu. Seandainya mereka menggunakan ini pintu buat lari, nanti dia belok kiri, sampai di ujung belok kiri, masuk yang gelap tadi. Nah, nanti dia masuk gelap, masuk lagi ke dalam sampai simpang 3 ruang makan. Jadi dia nyerang balik lagi. Otomatis lawan mereka yang mengejar sudah kumpul satu lorong sini. Makanya lorong-lorong itu dibikin dengan panjang dulu kan. Tidak ada belok kiri, tidak ada belok kanan. Jadi mereka pun tuh sembunyi itu nggak bisa gitu. Jadi Jepang tinggal tembak aja dari sini. Tembus jurang Ngarekoto Gadang namanya. Bukan Ngaresiano. Ini pintunya masih asli bang? Kalau pintu baru bang. Bukan pintunya kecil. Kecil dulunya. Ini udah besar. Dibesarkan 46 sebesar ban mobil ya. Jadi Jepang tuh yang dulu merangkap, baru dalamnya mereka bisa berdiri. Dan untuk yang ini lubang Jepang ini waktu gempa yang di Pasaman kemarin. Kan ada gempa yang di Pasaman yang rusak lubang Jepang cuma semen saja rontok. Yang banyak ini waktu di Padang Pariaman. Ya, gempa dengan skala besar itu ya 2009. Jadi yang belum di semen ini kan kondisi belum di semen bang. Ini udah di semen ya? Iya. Jadi yang aslinya utuh gitu bang. Kenapa lubang Jepang ini tanahnya dia kuat? Karena tanah ini kapur, batu kapur salah satu bahan baku untuk bikin semen. Yang hancur semennya ya? Semennya. Ini bahan baku semen nih bang. Kalau semen kan udah dia mengeras dia. Kalau ada getaran dia retak. Jadi runtuh dia. Nah inilah yang aslinya. Jadi Jepang ini Kota Bukit Tinggi, mengapa nggak daerah-daerah lain? Karena Bukit Tinggi ini yang pertama jauh dari laut. Dari permukaan laut 920 meter dari permukaan laut dia sebuah bukit, makanya Bukit Tinggi. Yang kedua tanah ini kapur. Berapapun digali ke dalam asal tidak melewati 100 meter nggak jumpa air. Kadang orang gali sumur daerah lain 20 meter udah dapat air. Ini 40 meter nggak ada dapat air. Di sini harus menggali sumur 100 meter baru dapat air. Makanya Jepang pilih Bukit Tinggi pun letaknya di tengah-tengah Pulau Sumatera. Jadi Sumatera itu Jepang melihat orang mau kemana pun pasti dia dulunya harus lewat Kota Bukit Tinggi karena akses jalan. Nah ini aslinya. Inilah asli lubang Jepang. Tanah ini kita beginikan aja dia udah rontok ini. Tapi kalau dicangkul susah dicangkul karena tanah bercampur dengan batu-batuan. Kayak gini sama tua ini kan pun ada goresan di dinding, ini bekas alat digunakan untuk bikin terowongan. Nah itu nih, itu alat bekasnya ya, alat digunakan. Nah sewaktu bikin lubang Jepang tidak gunakan listrik penerangnya ya, dia gunakan obor. Nah hitam-hitam di dinding ini bekas-bekas obornya. Jadi kerja paksa dulunya bukan lantaran sakit, makan satu kali ya, karena udara pun tidak bagus di dalam sini, bercampur dengan obor dan debu tanah. Nah ini enggak, ini kan tanah bukan tanah aja ya, bercampur dengan batu-batuan, jadi betapa susah lah digali dari kita.
Jadi bagi Jepang nggak ada istilah untuk bilang capek gitu ya, sakit, yang sakit langsung dimasuk penjara, tidak ada diobati oleh Jepang. Itu Jepang cari ganti yang baru lagi, yang lebih kuat lagi tenaganya. Oh ingat itu bang. Penjara kau. Ini masih asli bang? Kalau besi sudah bikin baru bang ya. Kalau yang lama kan dari balok kayu, yang lama sudah hancur karena udara di sini dingin. Untuk penjara pun dulu pertama kali temukan bukan sepanjang ini sudah tumpukan tanah baru. Renovasi lubang Jepang 1985 otomatis ditambah ke dalamnya karena dulu rendah seperti amunisi. Nah tanah sebagian dibuang sama yang kerja dulu karena dulu masih coba-coba dijadikan objek wisata. Nah dulunya ini pernah dijadikan makam sementara gitu bang ya, kayak waktu lubang Jepang temukan kan banyak kerangka orang dalam sini. Mereka dulu dikumpulkan setelah disucikan karena kita nggak tahu agamanya, mereka ditanam sementara di sini. Karena dulu belum ada tempat pemakaman yang lebih layak lagi. Sekarang sudah dipindahkan dekat Taman Pahlawan karena boleh dibilang mereka juga pahlawan juga. Nah, fungsi penjara kerja paksa dulu yang melawan, yang sakit itu nggak ada istilah untuk diobati yang sakit. Dimasukkan ke dalam sini. Mereka dibiarkan berhari-hari tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Diperkirakan mereka juga disiksa di dalam sini sampai meninggal. Nah, yang meninggal mereka keluarkan. Dikeluar itu bukannya dikubur. Nah, sebab kalau dikubur di mana mereka kubur, mereka bawanya ke dapur itu. Ya, direnov kalau dulu sama kayu, beton pun, semen pun tidak ada dulunya masuk. Ini apa bang? Nah ini bang ya. Jadi ini bang, ini dapur ya, tapi dapur bukan untuk memasak bagi Jepang ya. Jepang tuh sengaja bikin bentuk sebagai dapur untuk mengelabui kerja paksa masih hidup. Jadi supaya kerja paksa masih hidup, dia sampai sini dia tahunya ini sebuah dapur. Dilihatnya pembuang sampah dan cerobong asap. Dulu ada tungkunya juga dari batu dulunya. Nah pembuang sampah ini sebelum dibeton atau disemen, dia tingginya setinggi ini. Kalau kita masuk bisa berdiri, ukurnya cuma selebar pas badan manusia satu orang, dia landai 60 meter tembus aliran sungai. Nah pembuang sampah bukan untuk buang sampah, tapi dipakai Jepang untuk buang mayat yang kerja paksa yang sudah meninggal penjara. Disinilah mereka dibuang, tapi cara pembuangnya dari atas Jepang akan ikut turun ke bawah, ditariknya satu-satu. Sebab kalau dilempar aja nyangkut, jadi buang ke atas. Nah mereka dibawa air sungai. Nah sungai Ngarisano itu panjangnya ada 17 kilo, tapi kebanyakan tidak banyak yang dibawa air sungai, kemungkinan mereka sudah dimakan binatang buas. Karena sampai sekarang pun di bawah itu masih hutan, apalagi dahulunya. Nah kebanyakan dulu ada juga dijumpai penduduk, tapi sudah jadi potongan-potongan tubuh manusia, tapi dulu mereka tidak tahu dari mana asal. Nah setelah lubang Jepang ditemukan, diperkirakan asal dari sini. Banyak yang diperkirakan sebelum Jepang buang dia mutilasi atau potong dulu, supaya mereka pun lebih gampang bawa ke bawah. Sebab kalau utuh bang susah mereka bawa, pasti nyangkut dinding kiri kanan karena ukurnya pas badan manusia. Nah yang corobong asap bukan untuk keluar asap, tapi digunakan Jepang sebagai pintu pengintaian. Jadi maksud pintu pengintaian itu tembus bang, boleh maju ke depan. Mereka naik ke atas, sampai di atas dia lihat kampung orang. Nampak bang? Ya. Nampak cahaya dari luar itu. Iya. Oh iya. Diam dulu. Ada kan? Terang dikit. Oh, berarti manjat ya? Manja, ada lubang kecil-kecil kan kelihatan tuh yang agak terang itu sebelah kanan, yang paling bawah gambar lubang itu, dia sampai ke atas kayak gitu semua. Nah ini dipakai Jepang sebagai pintu pengintaian. Jadi masuk pintu pengintaian, Jepang naik ke atas, sampai di atas dia lihat kampung orang, jalan, rumah-rumah penduduk. Nah kalau ada penduduk yang mau ke kota, Jepang tangkap nanti. Jadi penduduk yang ke pasar menjual hasil panen. Nah di pintu penyergapan, hasil panennya diambil, orangnya diantar ke daerah lain untuk dikerja paksakan. Nah mereka dulu dikasih makan tuh ubi-ubian saja, tanpa dimasak. Kayak ubi mentah itu dikasih gitu bang, gitu kan. Nah dapur intinya bukan untuk masak bagi Jepang, hanya kamuflasi atau tipuan saja.
Jadi makanya penjara sama dapur dia bikin dekat-dekat supaya yang kerja paksa pun dekat mereka bawa sini, otomatis yang lain tidak ada yang lihat atau yang tahu itu kerja paksa lain. Dia tempat Lumayan. Iya, ini model jadi ini kan mau dikasih batu alam atau keramik ya. Jadi supaya semen itu lebih lebar lagi. Sebagai peredam suara ini. Jadi saya sepanjang jalan ini kita bisa melihat dinding kan tidak rata bang ya. Jepang bikin seperti ini. Ini sekat-sekat di dinding ini. Iya. Ini fungsi kegunaannya untuk peredam suara. Biasa kalau kita masuk dalam terowongan atau gua suara kita bergema. Ya kalau ini enggak kayak ini pengaruh ini. Iya, memang. Makanya ilmunya ini ya. Makanya selama penggalian lubang Jepang 2 tahun 8 bulan tidak ada penduduk yang tahu. Karena Jepang pakai sistem seperti ini, peredam suaranya. Kalau rata dia bikin bergema seperti ruang sidang, ruang rapat tadi. Jadi lubang Jepang dikarenakan banyak yang meninggal sebelum dibuka objek wisata sudah dibersihkan dulu. Walau pernah dipakai untuk acara TV, Mister Tukul jalan-jalan yang misteri-misteri. Terus pernah dipakai untuk uji uji nyali di sini. Kalau uji nyali bukan lampu dalam kayak itu dimatikan semua. Gitu. Tapi acara itu sudah dilarang soalnya mengganggu arwah mereka di sini nantinya. Nah, kan dingin udaranya. Ini AC-nya sealam ini deh. Iya. Nah, inilah sekarang ventilasi udara. Kalau dulu ini pintu penyergapan bagi Jepang, maksud pintu penyergapan ujung sana, di bawahnya jalan ke Ngaresiano. Jadi kalau ada penduduk yang mau ke kota setelah diintai dari terowongan asap, Jepang kasih informasi pintu sini. Dari sinilah mereka tangkap penduduk yang mau ke kota, hasil panennya diambil, orangnya diantar ke daerah lain untuk dikerja paksakan. Nah, sewaktu lubang Jepang ditinggalkan, Jepang tutup rapat lagi pintu-pintu semua. Ditumpuk tanah, tujuan Jepang supaya tidak bangkai keluar. Karena Romusa dalam sini waktu ditinggalkan, terong ini mereka bunuh semuanya. Jadi disinilah di lorong-lorong ini, di jalan-jalan ini banyak dijumpai dulunya. Itu jalan di bawahnya bang 3 meter saya, 3 meter. Nah, dikarenakan pintu penyergapan Jepang bikinnya pas tikungan itu, belokan. Jadi mengapa Jepang bikin pas belokan supaya penduduk dari bawah nggak bisa lari lagi. Sudah pernah jalan di bawah kuburan bang ini kak? Belum ya? Belum. Sekarang sudah merasakan ini, kita jalan di bawah makam karena di atas ini 40 meter ke atas makam masyarakat sini. Pantas dingin ya. Panas sejuk ya. Cuman kalau udara dalam sini nggak bedanya kalau malam hari bangnya hangat, bukan dingin kayak gini, dia hangat, nggak dingin. Kalau siang dia memang dingin, apalagi kalau hujan di luar. Nah ini bekas gua makan tadi, jadi ada 2. Tadi pertama kali kita jalan sebelah sana. Jadi dulu mereka dikasih makan itu tanpa kursi ya, tanpa meja, dikasih makan duduk di lantai tanah saja. Sini pasti nggak ada sinyal. Ya langsung kan. Makanya kadang-kadang orang udah masuk dalam sini kan, ada keluarganya nelpon, kadang marah-marah itu kan. Kok kenapa Ada sinyal ya. ya nggak diaktifkan HP-nya, padahal sudah Jepang nih. Kadang yang sama ceweknya bisa putus. Oh ini jalan keluar tuh. Nah ini kita berada ini kayak tembusnya ke Jalan Ngaresiano. Nah lubang Jepang pertama kali dia gali mulai dari sini, bukan kita turun tangga tadi. Kalau yang kita turun tangga itu yang terakhir kali Jepang bikin. Mengapa Jepang tidak mau bikin dari atas ke bawah? Sebab kalau dari atas ke bawah seperti menggali sumur, oksigen kan menipis. Kalau dari sini mereka gali, ini searah juga dengan arah angin pintunya. Jadi Jepang itu mencarinya yang searah dengan arah angin. Tujuannya supaya angin tetap masuk, oksigen tetap ada, walaupun pintu masuknya cuma 1 dulunya. Jadi kalau dari atas kita turun tangga kan tadi terasa angin dari bawah, dari sinilah angin masuk.
Jadi Bang ya, ini nanti kita keluar sini jalan kaki ke atas, temboknya tempat tadi juga lebih sedikit tangganya, tidak terlalu curam. Nah, lubang Jepang sebelum kita keluar ada misteri ya, rahasia sampai sekarang tidak diketahui. Yang pertama, tanah bekas galian ini di mana Jepang Iya. buang itu tidak diketahui Bang. Mau nanya itu juga tadi. Ini kalau dikumpulkan Bang sudah buat satu bukit juga ya. Kalau ditumpuk di luar pasti diketahui sama Iya. pejuang Bukit Tinggi. Tapi banyak diperkirakan lubang Jepang kan mulai menggali di sini di bawah itu sungai Ngarisano. Jadi Jepang diperkirakan dia hanyut buang ke sungai. Jadi kalau ke sungai dia buang itu dia larut, apalagi sungai Ngarisano itu besar. Nah, cara pembuangnya diperkirakan gali langsung buang, gali langsung buang. Jadi yang pertama tidak 2 kali kerja, buangnya sedikit demi sedikit. Kalau ditumpuk, di mana mereka tumpuk? Adapun tempat penumpukan pasti buangnya sekali banyak dan 2 kali kerja gitu Bang ya, kayak ya. Yang kedua, pemimpin mereka sekalian arsitek ahli tanah mereka itu namanya Jenderal Watanabe. Itu sampai sekarang tidak diketahui itu. Yang ketiga, berapa ribu yang kita meninggal juga nggak diketahui. Tapi diperkirakan yang meninggal itu ratus ribuan orang sekota Bukit Tinggi. Karena mereka bertahan di sini paling lama itu 1 minggu sudah tidak sanggup kerja. Jadi kalau dulu Jepang memang tidak ingin juga Romusa di sini lama-lama hidup. Sebab kalau mereka lama-lama hidup di sini, mereka akan membocori rahasia ini kepada kerja paksa yang baru datang atau berontak. Makanya strategi Jepang, mereka sengaja datangkan Romusa itu dari luar Pulau Sumatera, otomatis sesama mereka nggak bisa berkomunikasi. Jadi untuk mengatur strategi berontak itu susah gitu. Sekarang kan terasa. Nah, jadi untuk itulah jadi sekolah itulah jadi kalau kita jalan kalau orang dulu naik anu ya istirahat dulu sambil istirahat. Nah, ada sepeda di atas. Ada sepedanya, boleh lihat ya. Kedatangan putri dan kadang Gele. Berapaan bang? Gele ini 120 Bang. Gele ini 2,5 yang rumah gadang ini. Itu rumah Batak juga. Mana rumah Batak? Ya, di Tomo ada orang jual rumah Batak juga itu seperti ini. Tentukan. Boleh minum, mau minum boleh ambil dulu. Ambil. 6.000, Florida 6.000 aja, nggak mahal. Ya 3.000 dari perusahaan ke Jakarta deh. Ya sama 6.000. Kalau 3.000 dari perusahaan.